Songong TV Gelegar, gelegar, gelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, semua salam, pertama yang terhormat Pak Mas Gajah selaku tuan rumah Saung Langit, terus ada Ibu Made selaku dari tokoh hidup di Kota Cirebon, yang terhormat Pak Komendra tokoh Buddhis dari Kota Cirebon, terus Romo Adi dari Katolik, tokoh Katolik di Kota Cirebon, ada Elang Ian selaku budayawan Kota Cirebon, sama Cak Dian budayawan juga di Kota Cirebon, sama lagi tokoh dari budayawan Sunda. Perkenalkan, nama saya Andri, saya profil dari Saung Langit. Saya mengucapkan terima kasih mewakili dari tim Saung Langit pada para tokoh-tokoh agamawan yang ada di Cirebon dan budayawan. Terima kasih banyak. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dengan acara bagusan dari para tokoh. Terus penutup paling sama di sistem penutup itu sama-sama. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan dimulai dengan dari kontumak untuk memberi sambutan sepatah dua kata. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya hormati Rombongan dari gereja Salam Yesus. Saya hormati umat dari perwakilan tokoh Hindu yang ada di Cirebon, dan juga Mbak Hendra yang perwakilan dari Buddhis. Juga di sini alhamdulillah Mbak Hadir juga tokoh-tokoh muda, walaupun yang sudah agak expired. Beliau-beliau dan suka yang serius-serius, semuanya pada bercanda. Jadi kalau saya mau menyapa Bu Made dan Bu Hendra, mungkin saya tidak serius. Tapi kalau dengan beliau saya harus bercanda. Soalnya kalau saya serius nanti diketawain malah. Alhamdulillah di sini juga telah hadir kakak kita, sahabat kita, Muhammadiyah. Kebetulan beliau juga salah satu keluarga dari Kerajaan Cirebon. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di bulan ini, dan juga Cak Ian yang selalu support ke kita. Ini yang bikin Saung Langit semangat, salah satunya adalah ayo kalau untuk Cirebon, apalagi untuk bersamaan, saya tidak akan bisa berjalan. Makanya saya merasa tertantang, ayo Cirebon karena yang nariknya sepuh. Dan alhamdulillah juga saya menemukan budayawan Sunda yang terdapat di Cirebon, yaitu Aki dan beliau asalnya dari Ciamis. Mungkin kita sudah banyak bicara dengan beliau. Jadi ini orang-orang yang agak ngocol Romo. Jadi nanti pada saat ngobrol kita berbincang, yang mohon maklum kalau ada kata-kata yang ceplos yang nyeleneh kalau bahasa Cirebon. Tapi insya Allah beliau orang-orang baik. Beliau lah yang support kita yang muda-muda ini untuk menggaungkan, untuk bersamaan, untuk menggaungkan moderasi beragama, bahwa Cirebon itu kota yang indah. Cirebon itu sudah selesai dengan toleransi dan kerukunan itu sudah selesai. Jadi di Cirebon ini
yang ada adalah untuk membina kerukunan itu sendiri sehingga bisa selalu berjalan beriringan. Karena saat ini dengan teknologi media yang begitu cepat sampai, informasi yang belum tentu juga kebenarannya yang akhirnya menyesatkan, dan insya Allah sih kita akan memberikan konten-konten yang mencerdaskan, walaupun kita saat ini belum cerdas-cerdas juga. Jadi terima kasih sekali atas kehadiran Romo, Hati, Ibu Made, dan Wendra, juga sahabat-sahabat sepupu saya, Cahiyan, Pak Didian, dan Akidang. Sebuah kehormatan bagi kami Saulangit dihadiri oleh para sepuh, juga sebuah hal yang sangat luar biasa sekali kalau bahasa Cirebonnya sebetulnya wanen. Karena dengan sangat tidak layak tempat yang kami sediakan dan sangat keterbatasan ini, di awal kami meminta maaf. Mungkin di gerejanya Romo tempatnya mewah, di tempat rumah juga puranya luar biasa, di tempat Wendra juga tempat yang bersejarah. Juga sementara di sini ya Saulangit, itulah Saulangit. Alhamdulillah, itu yang membuat kami itu terus bersemangat untuk menggaungkan itu. Dan saya berharap ini hanya sebagai awal saja. Untuk kedepannya saya ingin kebersamaan ini bisa dituangkan dalam atau direalisasikan dalam bentuk kebersamaan yang sifatnya sosial, yang sifatnya saling mensupport dalam hari-hari besar agama masing-masing. Jadi saat ini sebetulnya Saulangit belum bisa hadir semua. Jadi kami ini berawal dari orang-orang yang hanya ingin berkarya, hanya ingin memaksimalkan hidup kita itu supaya bisa bermanfaat untuk umat manusia, tentunya dengan sebuah kecil. Jadi mungkin untuk sambutan saya dari perwakilan Saulangit ini cukup, dan saya ucapkan dengan rasa terima kasih yang sangat besar dan dalam kepada tokoh-tokoh agama, kepada tokoh-tokoh budaya dan sejarah. Mudah-mudahan nanti dari hasil perbincangan kita ini ada sebuah manfaat yang bisa kami ambil. Dan juga konteks dari pertemuan ini adalah doa bersama, karena bertepatan di bulan ini adalah bulan Agustus, hari kemerdekaan NKRI, dan mudah-mudahan dengan doa para tokoh dan para sepuh ini bisa membawa Cirebon khususnya dan Indonesia secara luas menjadi lebih damai, penuh cinta kasih dan welas kasih. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Jaja selaku tuan rumah dari Saulangit. Selanjutnya mungkin saya mau minta sambutan dari masing-masing tokoh. Mungkin dimulai dari Romo Adi ya di sini. Mohon silakan Romo. Jadi 100% Katolik dan 100% patriotik. Kenapa patriotik? Bisa jadi saya nanti tidak ada di sini di Indonesia. Jadi mencintai Tuhannya dan juga mencintai negara. Entah negara itu kita tempat lahir, tempat kita tinggal. Jadi itu ditanamkan oleh gereja Katolik. Itu secara umum gereja Katolik di Indonesia. Sementara secara khusus Keuskupan Bandung, termasuk di Cirebon ini adalah bagian dari Keuskupan Bandung. Setiap tahun kami punya fokus, istilahnya fokus gereja, fokus pastoral kami, dan tahun ini dengan tema sukacita hidup berbangsa. Jadi berbangsa juga ya dalam maknanya dengan sukacita. Ya. Tentu sukacita bisa dibikin dengan macam cara,
Salah satunya adalah yuk kita memperhatikan sekali lagi masyarakat sekitar, bangsa kita sekitar, sehingga banyak sukacita-sukacita yang bisa dinyatakan. Demikian juga dalam ibadat atau liturgi kami, ya, itu ada tingkatan biasa, ada tingkatan peringatan, ada tingkatan pesta, dan paling tinggi adalah hari raya. Dan tanggal 17 Agustus di Gereja Katolik itu sebagai hari raya. Itu liturginya meriah, ya. Ada lagu-lagunya lengkap, bacaannya juga lengkap. Nah, dalam bacaan itu ada bacaan dinyatakan demikian, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Jadi kita juga diingatkan, ya, bahwa kita hubungan Tuhan itu tidak lepas juga hubungan dengan pemerintah atau bangsa atau negara. Bahkan dalam bacaan yang lain di hari yang sama, ya, kita dipanggil untuk kemerdekaan, maka bagilah satu sama lain, maka adilah satu sama lain dalam cinta kasih. Ya. Pertama kita dipanggil untuk kemerdekaan, kemudian kita diajak adil dalam cinta kasih. Dan itu menjadi bacaan semua di tanggal 17 di gereja-gereja Katolik di saat liturgi Ekaristi itu. Jadi sebetulnya orang Katolik sejak awal sudah, ya. Pertama, memang kita harus mencintai Tuhan kita masing-masing, Tuhan yang sama, tapi jangan lupa juga mencintai bangsa kita. Dan juga kami dalam Gereja Katolik, baik dari tingkat nasional, kami punya komisi, ya, hubungan antar kepercayaan, dan ada komisi juga kerasulan awam. Itu kesempatan-kesempatan kami ikut ambil bagian, ya, dalam tingkatnya masing-masing, ya. Ada jadi RT, RW, ya, lurah, ataupun pejabat-pejabat. Dan sekali lagi dari semangatnya sama, 100% Katolik, 100% patriotik. Itu diajarkan oleh Gereja Katolik dan menjadi semangat kami semua. Itu dari Katolik, semoga berguna dan juga menginspirasi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam, rahayu untuk kita semua. Kemerdekaan, ya, dalam Hindu, ya, kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Di dalam Hindu kita ada dua hal yang menjadi tanggung jawab kita. Pertama, menjalankan dharma negara dan dharma agama. Nah, dari dharma negara tentunya kita berkewajiban untuk saling menjaga dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Kita mentaati aturan-aturan pemerintah, ya. Dalam hal ini kita dari segi kemerdekaan, ya, sebagai bagian dari negara Indonesia, kita sudah kita memiliki kewajiban untuk menjaga kemerdekaan ini. Nah, merdeka dalam arti luas kita adalah bagaimana kita bebas, ya, dari para penjajah di zaman dahulu. Mungkin para leluhur kita zaman dahulu berjuang untuk menjaga untuk bisa terlepas dari kekuasaan para penjajah itu. Nah, dalam arti rohani, merdeka itu kita terbebas dari pengaruh-pengaruh yang kegelapan pikiran yang ada dalam diri kita. Ya, jadi di sini bagaimana kita bisa mengendalikan dari segi nafsu, amarah, ya, dari hawa nafsu ini kan banyak sekali, ya, tentunya itu bersumber dari pikiran. Nah, pikiran ini kalau dalam Hindu kita ada disebut dengan Trikaya Parisuddha, bagaimana kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Dari pikiran yang baik maka akan keluar kata-kata yang baik pula, kata-kata yang benar, kata-kata yang memberikan kesejukan, ya, kebijaksanaan. Nah, dari kata-kata ini maka timbul juga perilaku tentunya dalam kehidupan kita bermasyarakat, bagaimana kita berperilaku. Nah, dalam ajaran Hindu juga kita bagaimana mengharmonis, ya, dalam kehidupan. Satu, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta, ya.
terus hubungan kita dengan sesama manusia dan hubungan kita dengan alam lingkungan kita. Ya, ini sebagai satu saling menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, tentunya saling menjaga. Nah, di sini kemerdekaan ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling di sekarang ini ya, karena kita menjaga kemerdekaan ini tentunya dengan saling melengkapi ya, kita saling dalam kehidupan bermasyarakat ya, tentunya kita saling bagaimana semboyan ya dalam di Jawa Barat ini saling asah, saling asuh, saling asih gitu ya. Ini itunya. Nah, dalam konsep Trihita Karana ini ya seperti itu, kita bagaimana menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, alam lingkungan kita. Tentunya Tuhan sebagai Sang Pencipta gitu ya. Nah, juga dari segi dharma agama ya, kita menjalankan ajaran-ajaran agama kita sendiri. Kita berperilaku sesuai dengan agama yang kita anut. Ya, tentunya ini hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi dharma negara ya, kita mengisi kemerdekaan ini dengan ya kita tetap berkontribusi sebagai masyarakat ya, sebagai kami juga sebagai umat Hindu, kita saling nah dengan sekarang moderasi beragama ini setelah digaungkan kemarin juga sudah kebetulan di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti itu sebagai kampung moderasi. Nah, launchingnya itu kebetulan di Pura, di tempat itu ya. Jadi dengan sekarang adanya moderasi beragama ini di kemerdekaan ini ya, kita itu saling menjaga gitu ya, saling menjaga keharmonisan antar sesama agama umat manusia gitu ya. Jadi tidak ada lagi misalnya perbedaan dalam hal ini kita perbedaan itu hanya dalam hubungan kita dengan Tuhan ya. Tapi kewajiban kita sebagai anak bangsa, kita saling melengkapi, berjuang ya untuk tetap menjaga kemerdekaan ini. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Hindu ya, karena di sini kita dalam Hindu juga kita ada sebut dengan tatwamasi. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi kita adalah satu saudara, hubungan satu saudara, kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan, kita adalah bagian dari Indonesia. Jadi di sini Tatwa masih mengatakan kita bahwa di antara kita itu ada kesamaan, ya. Nah, dari segi perbedaan ya pasti ada kesamaan, pasti juga ada perbedaan. Nah, bagaimana perbedaan ini supaya tidak kita menjadi sekat? Nah, inilah kita tetap menjaga hubungan ini dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Mungkin kelihatannya malam ini di sini saya yang paling junior. Jadi masih agak kaku-kaku, maklum ya. Jadi kebetulan momen yang tepat sekali ya, di HUT Hari Kemerdekaan Indonesia, kita bisa saling bertemu, saling berbincang-bincang ramah-tamah, yaitu sudah merupakan wujud kerukunan ya sebetulnya. Nah, jadi arti dari kemerdekaan itu sendiri sebetulnya memang dari awal Indonesia merdeka pun, dari para tokoh-tokoh Indonesia, mereka udah merumuskan dengan benar bagaimana satu negara ini bisa berjalan dengan baik. Ya itulah mereka dengan akhirnya turunan itu membentuk satu undang-undang yang di dalamnya itu tertulis dengan jelas kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di situ sangat jelas sekali. Kalau tidak ada itu mungkin kita udah bingung ya. Nah, dari awalnya itu udah bagus sekali. Kadang kita pun karena memang
kegiatan sehari-hari. Kadang-kadang undang-undang dasar pun kita udah lupa ayat 1 berapa, betul nggak Pak? Sebetulnya yang dari awal yang mesti kita tekankan itu ya dari pemerintah Indonesia sendiri, yang dari awal itu sudah begitu mendukung dengan adanya undang-undang yang jelas, adil bagi setiap warganya. Nah, itulah sebetulnya kebebasan, kerukunan yang harus kita tonjolkan lagi, biar kerukunan itu bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera, makmur, damai. Kalau dari sisi agama Buddha sendiri sebetulnya nggak terlalu banyak ya, karena ajaran agama Buddha itu intinya cuman melakukan kebajikan aja. Jadi dengan seperti yang Ibu tadi bicarakan ya, dari pikiran kita, jadi hidup ini kita harus digunakan dengan hal-hal yang berguna. Hal-hal yang berguna itu apa? Misalnya, hal-hal yang berguna itu adalah hidup kita itu bisa berguna buat orang lain. Berguna di sini artinya ya berbuat kebaikan gitu. Dan dalam agama Buddha ada yang namanya yang disebut dengan karma ya. Jadi ketika perbuatan baik, hasilnya akan baik. Jadi perbuatan buruk itu yang harus kita hindari. Jadi yang sehingga kemungkinan terwujudnya itu kerukunan itu sudah pasti sekali. Ya dari situ. Ya mungkin cukup sekian saja, saya nggak mau terlalu panjang, singkat jelas. Tapi mohon maaf ya, kalau berbicara kesukuan jangan jadi terpecah belah karena kesukuannya. Tolong maaf, bukan agama saja. Tolong mohon maaf karena saya beragama Islam, mohon maaf saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini sangat berbahagia sekali. Subhanallah, dari siang saya selalu mendapat kebahagiaan, di mana saya hidup tahun 70-an itu masa puber. Mohon maaf ya, ini cerita rada ngawur sedikit ya. Masa puber, tadi siang ketemu sama seorang perempuan, mohon maaf, seorang perempuan yang mirip pacar saya dulu. Kebetulan dia saya kenal dari dia dinikahkan sama saya ikut andil nikahkan dia itu di satu tempat. Dia persis sekali. Jadi kebahagiaan hari ini tuh bertambah lagi hari ini dengan pertemuan semacam ini. Kok aneh hari ini, sampai saya lihat tadi Minggu tanggal 20, Minggu apa? Minggu Pon, mohon maaf ya orang Jawa ya Pak, Minggu Pon. Saya catat tadi di kalender tuh Pak. Oh ya Allah, mudah-mudahan selamanya hari seperti hari ini. Mungkin enggak, pertanyaan mungkin enggak kebahagiaan itu terakhir seperti hari ini terus. Mudah-mudahan aja, saya berharap seperti itu. Meskipun hari ini belum makan saya tuh Pak, ya mudah-mudahan ya. Iya belum makan, udah saya buat belum makan hari ini udah saya. Subhanallah, mohon maaf ya pakai istilah Islam, mohon maaf ya Pak. Ya. Nah kebetulan hari ini udah kelihatan ini bintik-bintik untuk makan bersama itu udah kelihatan, mudah-mudahan ya ada gitu, nyata gitu. Mohon maaf, saya orang Sunda Pak, kalau ngobrol tuh nggak bisa serius. Kalau orang Sunda tuh biasanya apa, cawokah, kalau orang kalau bahasa dalang cawokah artinya segala macam menung itu selalu dikedalkan gitu, dikeluarkan gitu. Ini pada ini pendiri Saung Langit, subhanallah kok bisa ada saung langit di langit dan masih ada saung gitu. Mudah-mudahan nanti di alam sana saya ketemu bisa diam di saung langit, karena konon katanya di saung langit itu keindahan, kenyamanan dan kedamaian itu ada surga namanya. Kalau kenyamanan, keindahan, kenikmatan diraih oleh kita dalam hidup kita hidup dalam surga. Mungkin prinsip agama semua sama, yang namanya surga itu adalah nikmatnya hidup. Adapun kalau surga di sana adalah mungkin dari versi saya nih ya, versi Buddha, versi seniman, mohon maaf, kalau yang namanya surga itu adalah nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup itu ada hidup di dunia dan di akhirat. Cuman yang jadi pertanyaan, hidup di dunia punya raga yang banyak, yang jasad yang seperti ini, yang kasar. Kalau di sana kita pertanyakan jasad yang mana yang akan hidup.
Seperti itu mungkin di semua agama juga ada. Dan untuk mencapai itu ada bermacam-macam syarat, yaitu Tuhan menurunkan agama. Agama itu menurut prinsip saya seorang bukan seniman ya Pak, senang seni, sebetulnya senang seni. Ya, agama itu adalah aturan hidup, di mana aturan hidup itu sudah dianjurkan di dalam garisnya masing-masing. Hanya yang membedakan aturan itu adalah bahasa, Pak. Jadi dengan bahasa itu kita bisa menyaring dan melaksanakan apa yang dia tugas dalam kehidupan. Saya tidak bisa menjelaskan bahasa apa yang sebetulnya yang sama di dalam agama masing-masing. Yang jelas tadi, apa yang tadi katakan adalah menganjurkan kebaikan. Ya, betul sekali. Semua agama yang menunjukkan kebaikan. Kalau di dalam Islam adalah hablum minanas dengan hablum minallah, hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan insan dengan yang maha kuasa, itulah yang diharapkan menjadi penyelamat hidup manusia dunia dan akhirat gitu. Saya mau bicara karena tadi saya dari seniman nih Pak. dari seniman, sebetulnya saya bukan seniman, tapi saya senang seni Pak. Senang seni, baik itu seni lukis, seni hidup, seni cari duit, dan segala seni yang kira-kira bisa menyenangkan kita. Oh, saya cari gitu Pak. Jadi saya tidak mencari kesulitan hidup, meskipun hidup saya selalu dalam kesulitan, padahal saya tidak nyari Pak sebetulnya. Yang cari saya kebahagiaan, kenikmatan hidup. Nah, seni itu di dalam kehidupan beragama, panyanglingnya Pak, apa sih panjangling tuh? Kalau batu ali disanglingkan bisa kilap gitu. Nah, seni itu adalah untuk menyangling kolbu kita, supaya kolbu kita tuh kilap segala macam yang kotor itu bisa tersingkirkan. Jadi dalam arti seni itu adalah untuk mengkilepkan hati kita. Jadi kalau orang seni tapi tidak kilap hati, itu bukan seni, bohong, namanya seniwan itu namanya. Itu seniwan itu begitu. Seperti itu. Kalau orang seni biasanya seperti itu, namanya seni. Mohon maaf, ketika Bapak berambut gondrong karena seninya senang seperti itu. Seni itu salah satu seni, mohon maaf. Saya tidak senang sekarang, dulu tahun 70-an jangan tanya, saya paling gondrong. Cuman karena ikal jadi rambutnya tipis, jadi kurang bagus seperti Bapak gitu. Ya, itulah seni. Ada dalam seni kehidupan yang ditata di dalam agama. Sampai mohon maaf, saya dari kidul, dari Turki ya Pak, saya pakainya bahasa Turki, turunan kidul Pak, itu yang selalu maaf di Jerman, main di Jerman di jajaran Kanoman. Sekarang saya dari 77 saya main di Cirebon, lahir di Turki tapi main di Jerman di jajaran Kanoman, terus ke sana cari barang bekas. Alhamdulillah sampai sekarang bekas-bekas kehidupan pun nempel Pak. Ketika berbicara agama dikaitkan dengan seni, terutama dikaitkan dengan bahasa, tadi Bapak-Bapak semua telah menjelaskan dengan bahasa ini, semuanya adalah menuju kebaikan. Kalau di saya pakai bahasa itu bahasa, kalau bagi saya sih enak bisa. Untuk mencapai kehidupan kesempurnaan dunia dan akhirat hanya beberapa bahasa. Satu, niat, tekad, ucap, laku, dan lampah. Ternyata saya tadi resapi dari bapak-bapak semua, dari ibu juga sebenarnya, ternyata sama loh. Maka kenapa orang bisa ribut karena agama? Bodoh-bodoh yang menusa. Jadi kita kalau mengenal agama dipakai berebutan, biar aja mereka semua dengan jaluran masing, dengan keimanan yang masing, dengan kepercayaan masing-masing. Dan sampai saya pernah mendengar suatu berita, suatu apa itu, nggak tahu hoax, nggak tahu apa, bagi saya kurang akademik otak saya itu. Iya, itu nanti di suatu saat, di suatu hari akan timbul agama baru lah. Agama baru yang ini aja masih acak-acakan. Yang sekarang aja masih acak-acakan, kenapa agama baru? Kalau semua dihimpun, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Islam, tidak ada Nasrani, tidak ada apa-apa, disimpun di dalam kebenaran, oke lah. Kalau agama baru yang malah nambah kacau ke yang kehidupan sekarang, mari kita bareng-bareng singkirkan, mari bareng-bareng kita tolak, mari bareng-bareng kita istilah lawan dengan kepercayaan kita masing-masing. Hanya yang jelas
kita hidup beragama adalah mencari keselamatan dunia dan akhirat. Karena apa? Di dunia kita berpertanggungjawaban masih dengan jasmani kita, ada misalnya jasmani kita tidak bisa melawan atau mengcover tuduhan orang, kan ada pengacara, ada yang membela, ada tim segala macam. Kalau di sana nggak ada, insya Allah sama itu Pak, ya sama. Di sana itu tidak ada pembela kecuali kita berani menjokok dari sekarang ke Ijroyo, ke Ijroyo dari sekarang nanti. Itu mungkin yang kami harus sampaikan. Jadi kebersamaan ini mari kita ya, salam pertemuan malam ini. Saya baru kali ini Pak bisa bertemu saung langit, jasanya kepada saya itu sudah bisa ketemu dengan Romo, dengan semuanya, subhanallah. Ini suatu barokah bagi kami. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa saya ke jalan yang lurus Pak. Dan mudah-mudahan ini ada sesuatu juga, kalau ini mungkin seni benar, kalau saya cuma pencinta seni. Karena Pak, saya lulus tahun 73. Tadinya di SMP itu saya itu maunya maklum dari kampungnya, dari salah satu kecamatan di ujung sebelah sini Kabupaten Ciamis. Saya pengen jadi seniman, benar-benar pengen ke Kokar, tapi Bapak karena waktu itu Bapak penghasilannya sangat kecil, jadi boro-boro untuk sekolah ke Bandung. Kalau dari Ciamis ke Bandung kan jauh Pak, tidak bisa jalan kaki, bisa cuman meren 3 bulan baru nyampe. Datang ke sana bundas kakinya. Jadi saya jiwanya udah di situ, udah di sini. Kebetulan sekali Bapak tidak sanggup untuk akhirnya dengan pengembangan bakat butuh untuk hidup. Alhamdulillah saya bisa diajak ke sana ke sini dengan para juru hias. Saya digunakan, dipakai oleh beliau, oleh mereka semua. Tidak mungkin, kalau sombongnya sih 10-12 mungkin ada yang suka bawa saya itu ya, saya selalu bawa acara ada, suka ya itulah versi saya dimana. Meskipun latar belakang saya sangat capek sekali, saya jadi honorer di Pemda Kota Kabupaten Ciamis selama sekian tahun. Karena honornya sedikit, honornya nggak cukup. Wah, baru cukup yang namanya honor saya itu. Kebetulan tahun 77 saya nikah, istri saya kebetulan kerja di rumah sakit. Nggak tahu-tahunya perutnya tuh buncit Bu. Wah, kok kenapa? Tanggung jawab saya nambah lagi. Udah buncit, saya honor nggak cukup, bolak-balik Ciamis Cirebon nggak cukup. Akhirnya saya jadi driver. Jadi driver saya bawa bis, ya bawa bis waktu itu, aduh laku bisa laku sama penuh yang cukup gitu. Alhamdulillah ya, akhirnya perjalanan saya jadi driver sampai ke 3 jurusan, dan sampai sekarang pun di mana-mana saya selalu cari duit yang halal, cucu dari yang haram nggak ada Bu. Kalau ada yang haram tapi gede mah insya Allah saya juga mau gitu. Hari kecil-kecilan malah buat apakah dosa-dosa gitu. Ya itu, terima kasih Bapak. Alhamdulillah semuanya yang hadir pada malam hari ini saya dipertemukan oleh Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dipertemukan malam ini dengan bapak-bapak yang saya hormati, di mana bapak-bapak semua dan ibu juga orang akademik di dalam pemikiran yang tentu yang sangat indah, yang santu, yang sangat logik. Bagi saya adalah suatu anugerah yang tiada tara. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mengisi kemerdekaan kita, merdeka di dalam kehidupan, merdeka di dalam segala hal, di dalam hal artinya di dalam langkah-langkah kita, meskipun kita sudah kungkung, sudah diikat dengan agamanya masing-masing. Agama adalah aturan hidup yang notabene untuk mengarah ke dalam kebaikan. Karena tanpa agama, saya rasa hidup manusia ini akan tidak terarah. Insya Allah dengan agama kita hidup akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, meskipun di dalam melaksanakan godaan dan rintangan selalu ada. Kita yakini bahwa ketika agama sudah ada di dalam hati yang menjadi keimanan, dan iman itu adalah kepercayaan, insya Allah hidup kita akan mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu. Bapak pembicara, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang baik di tempat yang insya Allah mulia ini. Salam kenal Pak Romuhadi, Ibu Made, Pak Hendra, Kang Indang, Muhammadiyah, Kang Bana, salam kenal Kula. Kang Kula ketahui ya artinya merdeka itu dalam alinea pertama di Undang-Undang Dasar 45 adalah hak segala bangsa. Saya sepakat dengan Bu Made, artinya hampir mirip rasa nira, rasa isun. Artinya kalau saya sakit, otomatis yang di depan juga Anda juga sakit. Artinya itulah nikmatnya merdeka. Artinya merdeka dalam arti kata yang hakiki bahwa merdeka itu sesungguhnya ya memang hak semua masyarakat. Artinya kita bisa merasakan hati kita, kalau umpamanya hati kita tidak nyaman, otomatis yang lain juga akan tidak nyaman. Dan seperti halnya di tempat-tempatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati ya, artinya itu juga ada pepatah yang mengatakan ingsun titip tajuklan fakir miskin. Artinya kalau saya mencoba memandang itu tidak seperti halnya gambaran umum bahwa ingsun titip tajuk itu bukan berarti kita meramaikan tempat ibadahnya atau masjid tempat ibadahnya orang Islam, tapi lebih kepada berminallah. Artinya kita sebenar-benarnya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fakir miskin itu bukan berarti kita hanya menyantuni fakir dan miskin, tapi kita lebih kepada abluminan nas itu ya tidak hanya sesama makhluk, tapi juga ya, makhluk yang seutuhnya di bumi ya, di dunia. Artinya bahwa manusia itu adalah rahmatan lil alamin. Gitu. Mungkin dari saya itu terkait dengan kemerdekaan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Sahibul Bait dan Rumah Pak Jaya atas undangannya. Mohon maaf ini karena dadakan jadinya ada pertemuan dengan Peternak Asia, pembela tanah air Indonesia ini kan akhirnya baru langsung ke sini lah tadi. Mohon izin perkenalkan, nama saya Dian Novianto. Saya selaku masyarakat biasa, tetapi kiprah saya mungkin hanya bersaudara lebih banyak dari komunitas-komunitas dan saudara saya yang ada di sini. Artinya saya melakukan kehidupan di dunia ini tidak lain cuma judulnya setiap main ke rumah siapapun harus ada kopi, ada udut. Nah ini keterkaitan kemerdekaan, paling saya hanya memberikan cerita sedikit sepengetahuan saya tentang Purwagatra atau ipat-ipat Kanjeng Gusti Sinuhun. Salah satunya diantaranya adalah Urip Anggusti Ingrasa, di mana perspektifnya adalah bagaimana ketika melakukan kehidupan kita bermasyarakat seperti yang Ibu Made tadi bilang. Ada kalimat yang menyatakan sira ya ingsun, ingsun ya sira. Anda adalah saya adalah Anda. Bagaimana menyikapi kehidupan ini dengan bermasyarakat yang baik dan benar, sehingga terjalin suatu komunikasi yang bagus. Sehingga menurut perspektif saya, Urip Anggusti Ingrasa ini sudah ada dari sejak tahun 1400-an. Jadi ketika bicara kerukunan, kedamaian, itu sudah ada dari dulu. Tinggal kita bagaimana menyikapi untuk era yang sekarang. Begitu cepat sekali nih teknologi, begitu hebat dahsyatnya masuk ke Indonesia. Sehingga kadang-kadang pundi-pundi adat, budaya, tradisi ini menjadi ancaman. Yang jelas-jelas Indonesia tersebut sudah merupakan keragaman yang terjalin dari dulu. Menurut saya juga ketika pemahaman suatu keragaman ini yang terjadi era dulu itu harmonisasinya itu luar biasa.
dinamis, kemasyarakatannya sudah terjalin utuh sebelum jauh penjajah Belanda hadir. Makanya ketika berbicara agama, sebelum ada agama pun, yaitu yang disebutnya zaman era Kapitayan, yang notabene-nya ini adalah keyakinan suatu masyarakat untuk meyakini atas dasar hablum minallahnya atau hubungan dengan Tuhannya. Ini dengan perspektif itu mereka sudah melakukan hal yang luar biasa, sehingga implementasi daripada pengetahuan Kapitayan tersebut, masyarakat sudah terjalin harmonis. Ketika masuknya dengan contoh agama baru masuk, agama Hindu, agama Buddha, agama yang lainnya pun diterima. Berarti ketika bicara kerukunan, sudah rukun kita dari dulu. Nah, kenapa harus mempermasalahkan ketika ada pemahaman dari mereka yang memaham ajaran baru akan muncul, kita takut-takuti? Enggak lah. Artinya kita sudah beragam di sini, kita sudah berbineka tunggal ika. Paling dari saya cukup sekian, hanya sementara itu aja dulu. Terima kasih banyak, mohon maaf bila mana kurang berkenan kalimat-kalimat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama se-Kota Cirebon, mohon maaf, salam kenal dari saya Ahmad Bana. Mohon maaf saya datangnya terlambat ini. Saya disuruh ngomong apa sih? Tiba-tiba baru datang suruh ngomong, ini ceritanya gimana? Tapi yang terdengar dari 3 pembicara yang saya dengarkan, ini berbicara tentang kemerdekaan. Kalau dalam perspektif saya, berbicara tentang kemerdekaan itu ada beberapa konteks lah. Kita bisa membaginya ke dalam beberapa. Yang pertama tentunya adalah konteks kemerdekaan dalam bernegara. Ini saya kira sudah final. Sejak dulu itu sudah final bahwa kita ya ketika beragama kita masih dilindungi, melakukan aktivitas beragama kita masih dilindungi dan aman, dan masih bisa kita menggali kemudian mengembangkan semua yang ada di dalam aktivitas beragama itu dengan baik, ya kita sudah merdeka di sana. Jadi artinya memang benar bahwa dalam urusan beragama ini kita sudah merdeka sudah sejak lama. Kita sudah biasa yang namanya hidup itu ya berdampingan dengan Kristen, dengan Buddha, Hindu dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Tetapi ada konteks-konteks yang lain yang sebetulnya yang bisa kita pahami lebih menarik. Konteks merdeka itu sendiri dalam perspektif pribadi. Banyak di antara kita mungkin sadar tidak sadar bahwa sebetulnya dia belum merdeka. Tapi bukan karena dikotomi oleh hegemoni dari luar, tetapi lebih kepada dia terkungkung oleh dirinya sendiri. Dia tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri. Dia dikasih logika, tetapi tidak bisa mampu untuk memaksimalkan logikanya. Diberikan anugerah hati oleh Tuhannya, tetapi dia tidak bisa merasa mana itu saudara, mana itu musuh. Maka siapapun yang berbeda di antara dirinya, maka dia semuanya perangi. Ini tidak merdeka. Pemikiran-pemikiran yang semacam ini sudah mulai bermunculan, saya kira. Saya banyak melihat di media sosial sekarang ini ada upaya-upaya membenturkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Contoh misalkan di Facebook gitu ya, ada debat Islam dengan Kristen, isinya gak ada gunanya menurut saya. Mereka isinya saling mengolok-olok dan sebagainya, gak ada gunanya. Untuk negara apalagi, tidak ada sama sekali manfaatnya. Dalam urusan persaudaraan bisa menjadi momok hantu yang menakutkan,
buat kita semuanya. Suatu saat bisa akan menjadi pecah dan ini mengerikan. Maka di sini saya menyampaikan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Saung Langit ini, mudah-mudahan menjadi sebuah media pemersatu. Di sana ada usaha untuk menggoncang Indonesia dengan isu-isu agamanya. Di Cirebon ini ada Saung Langit yang insya Allah bisa ikut menjaga kerukunan antar umat beragama di kota Cirebon mobil khusus. Tapi mudah-mudahan karena kita ini di Saung Langit ya, langit itu kan luas, sangat luas sekali, dan kita semuanya hidup di bawah langit ini. Ya, insya Allah walaupun kita berada di Cirebon, manfaat yang akan dirasakan ini bisa dirasakan di seluruh dunia. Saya meyakini itu sekali. Nah, jadi inilah yang perlu kita jaga semuanya, masing-masing di antara kita punya umat, di antara kita adalah tokoh, kita saling menjaga, memberikan pemahaman kepada umat yang di bawah ini, bagaimana pentingnya kita mempunyai saudara, bahwa saudara itu bukan hanya beragama saja, tetapi ada istilahnya juga saudara antara sesama manusia. Jadi kalau misalkan dalam urusan agama ya nafsi-nafsi, kita punya keyakinan yang berbeda-beda, tapi dalam urusan kemanusiaan kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah dan dilarang karena ini adalah ranahnya bukan ranah kita saling menilai, yang menilai itu hanya Tuhan. Nanti entah antara benar yang tidak benar itu kita nggak tahu. Nanti kelak suatu saat kita akan membuktikan semuanya pasti itu. Tapi yang jelas di sini kita ketika masih hidup di dunia, mari kita saling menjaga kerukunan yang sudah harmonis sejak lama, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan wawasan buat kita semuanya. Mungkin itu sedikit tambahan saya dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tokoh-tokoh budayawan, juga seniman, dan juga kepada kakanda kami Muhammadian Novianto, karena beliau salah satu sepuh di Saung Langit itu. Jadi awal mula Saung Langit berdiri itu beliau yang support gitu. Beliau yang memotivasi. Dan Kang Bana ini selain tokoh muda Islam juga beliau pernah menjabat Ketua GP Ansor di periode yang lalu, dan sekarang beliau itu di Basnas Kota Cirebon. Kayaknya banyak banget jabatannya, termasuk di Kemenang juga ada kayaknya. Ya, mohon maaf yang cuman karena malam ini ada dari pihak Kemenag, Pak Kasim, Dimas juga karena berhalangan hadir, menyampaikan salam kepada tokoh-tokoh, juga kepada para sepuh juga atas ketidakhadirannya di malam ini. Insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang beliau akan hadir. Tapi dengan seperti itu juga sebetulnya Bu Made ini juga bisa mewakili dari pihak Kemenang juga, Pak. Iya, karena beliau orang Kemenang juga. Jadi itu untuk selanjutnya mungkin bincang-bincang santai saja ya Romo ya. Romo sudah merasakan kopi Saung Langitnya. Ya. Kemudian kalau pengen kopi itu stoknya banyak, beneran banyak banget stoknya. Beliau punya mesin kopinya, juga biji kopinya stok dari berbagai daerah gitu. Nanti kita rampok Romo ini. Rampok kopinya. Iya. Jadi dengan konsep kemerdekaan yang tadi telah disampaikan dari para tokoh agama juga budayawan, itu sangat luar biasa sekali, dan itulah yang salah satu motivasi Saung Langit untuk tetap menggaungkan kebersamaan. Saya menganggap saat ini saya masih muda Romo, jadi saya selalu berjiwa muda, saya nggak mau kalah sama Kindang.
Nah, jadi jiwa muda itu saat ini sedang saya betul-betul manfaatkan sebaik mungkin di usia saya yang sekarang ini. Paling tidak ada satu manfaat yang bisa saya toreh dalam kehidupan saya, sehingga ada hal yang positif yang bisa juga saya tularkan ke teman-teman. Karena Saung Langit ini sebetulnya perkumpulan anak-anak muda yang berawal dari ketidakjelasan, Bu Made, Ko Hendra. Semuanya nggak jelas yang di sini. Tapi alhamdulillah dari ketidakjelasan itu kita coba meraba dan sehingga bisa mendapatkan kejelasan-kejelasan. Seperti kemarin kita itu berkeliling ke Kelenteng, bertemu dengan Ko Hendra dan diterima sangat baik. Di Pura juga kita mengikuti dan menyaksikan Hari Raya Galungan yang kebetulan cuma waktu itu saya bertemu dengan Pak Dewa. Saya mencari Bu Made nggak ketemu nih, Bu Made sibuk banget. Dan juga ke Romo, saya ketemu Romo itu sebulan yang lalu ya Romo ya, di kafe lagi. Cuman sayang kafenya, saya pikir kafe yang kayak gimana gitu. Nggak taunya yang disuguhkan singkong. Kafe kok singkong, saya bilang. Saya berharap ada makanan-makanan aneh gitu. Dan baru sempat podcast dengan Romo itu kemarin malam di gereja ya Romo, langsung di sana, dan luar biasa juga sambutannya dari tokoh muda Katolik juga merespon sangat baik di sana. Ketemu dengan Mas Edwin, juga ketemu dengan Mas Sugi ya Romo. Beliau tokoh-tokoh muda Katolik yang sangat luar biasa, dan setelah saya ngobrol itu mempunyai visi dan misi yang sama. Dan saya harap Bu Made juga Ko Hendra bisa mempertemukan saya dengan tokoh-tokoh mudanya, sehingga saya bisa jadi saya bisa saling berkomunikasi, kita bersinergi untuk menggaungkan, ayolah bersama. Cirebon ini indah, Cirebon ini hebat, dan saya anggap Cirebon ini adalah miniatur dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, miniatur dari Nusantara itu sendiri, karena di Cirebon itu memang didominasi oleh Jawa dan Sunda ya, walaupun Cirebon itu menurut Caian itu sebetulnya adalah suku, sudah suku tersendiri gitu. Jadi bukan Jawa ataupun Sunda. Tapi di Cirebon juga banyak suku-suku yang lain, dari Batak, Padang, semuanya lengkap. Dan di sini sedari saya kecil damai, tentram, baik dari pihak Tionghoa dengan pribumi juga sudah berbaur, bahkan sudah banyak percampuran sampai wajah Tionghoanya hilang, wajah pribuminya hilang, walaupun sampai kadang agak nggak jelas juga wajahnya kemana nih. Kombinasi seperti betul. Dan kemarin pun saya kemarin ke Pura itu saya lihat, saya serasa di Bali kemarin. Jadi kalau mau ke Bali saya nggak usah ke Bali lah. Saya bisa ke Pura di sana, menikmati suasana Bali di sana dengan suara-suara alunan musiknya, dan wajah-wajah Bali di sana seperti yang Bu Made seperti ini, wajah Bali banget. Betul-betul serasa di Bali. Dan begitu juga Romo, yang saya juga belum tahu, sebetulnya belum nanya ke Romo ini aslinya mana gitu. Cuman beliau ini luar biasa tuh, sudah dari Papua dan hampir seluruh Indonesia ini ditugaskan ke pelosok-pelosok. Bahkan Romo ya sempat dibuang kemana paling jauh Romo? Asmat sama Pulau Nias. Galak-galak nih Romo. Iya. Jadi itu Masya Allah, Saung Langit ini sangat tersanjung sekali, kalau bahasa sinetron itu tersanjung lah, dengan kedatangan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ini. Cuman mohon maaf saya sendiri belum bisa menghadirkan tokoh Protestan karena saya belum
bertemu belum ada link untuk masuk ke Protestan. Jadi saya belum bisa menghadirkan dari tokoh Protestan untuk bisa duduk bersama kita di sini. Jadi Aki enaknya mau makan dulu apa gimana Aki? Iya, mangga kepada para sahabat, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada tokoh-tokoh yang ada di sini. Mas Pai, barangkali sudah cukup jelas semuanya. Katolik baik, Hindu baik, Buddha baik. Iya. Mas Pai jangan menilai yakin dan nilainya sendiri aja nanti. Insya Allah semuanya baik dan alhamdulillah mungkin nanti untuk selanjutnya kita akan mengadakan doa bersama dulu ya, Bu Made. Setelah doa bersama kita akan ada sajian yang ala kadarnya, bentuk penghormatan Saung Langit kepada tokoh-tokoh yang telah rela hadir di sini. Sebelumnya mohon maaf untuk para sesepuh. Ini saya sebetulnya tidak pernah sulul adab nih, cuman dipaksa sulul adab ini. Jadi mudah-mudahan tidak termasuk sulul adab lah, karena saya dipaksa. Kalau saya memaksakan diri saya yang berdoa, berarti yang saya sulul adab, berarti yang sulul adab ya Saung Langit ya benar, orang-orang yang belum selesai. Jadi sekali lagi mohon maaf, mohon izinnya untuk memimpin doa di Saung Langit ini dalam rangka kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini dengan berbagai macam warna yang telah Engkau takdirkan, ya Allah. Wahai Zat penguasa alam jagat raya ini, wahai semuanya tergantung kepadamu. Kami tidak memiliki kekuatan apapun, kami tidak memiliki apapun, kami tidak mempunyai kemampuan apapun, kecuali Engkau Zat yang penuh dengan kemampuan, Zat yang penuh dengan kekuasaan. Berilah kemampuan kekuasaan kepada kami untuk bisa saling menghormati, untuk bisa saling kerjasama, untuk bisa saling bahu-membahu dalam rangka melakukan hal yang sangat baik, yang sangat maslahat, yang sangat memberikan kontribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Wahai Zat yang Maha Agung, dengan keagungan-Mu kami memohon, semoga rakyat Indonesia selalu Engkau jaga daripada pertikaian, Engkau jaga dari mara bahaya, Engkau jaga dari bencana-bencana. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan keesaan-Mu, Tuhan semesta alam, kami meminta kepadamu, ya Allah, kami meminta kepadamu agar kami semuanya senantiasa dalam rahmat-Mu, dalam kasih sayang-Mu, sehingga kasih sayang ini betul-betul memancar di dalam setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia, agar hidup ini menjadi damai, hidup ini menjadi indah, hidup ini tidak ada pertikaian sama sekali. Kami meyakini bahwa Engkau adalah Zat yang begitu sangat kasih sayang, maka kasihilah kami. Wahai Zat yang Maha mengetahui setiap kekurangan-kekurangan kami, mengetahui setiap dosa-dosa kami, maka ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ampunilah seluruh dosa-dosa daripada warga Kesatuan Republik Indonesia ini.
Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar bighairi hisab ya aziz ya ghaffar ya rahman rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya sekali, berkali-kali dan selalu mengadakan pertemuan-pertemuan yang semacam ini. Kita dalam bernegara ini banyak sekali potensi sebetulnya, dan kita bisa gali bersama. Di Islam punya apa, di Hindu punya apa, di Buddha punya apa, di Konghucu punya apa, di Katolik, di Protestan punya apa. Kita bisa bahu-membahu untuk saling bekerja sama. Tentunya ini sebuah berkah kalau misalkan bisa berkelanjutan dan terus-menerus tanpa henti kita mengeksplor yang kita miliki, kita juga saling berbagi apa yang mempunyai kelebihan dari kita semuanya. Jadi terima kasih kepada Saung Langit yang telah mengundang saya, dan alhamdulillah saya bisa hadir, bisa bertemu dengan para tokoh-tokoh agama. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Mohon maaf sekali lagi para sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi bincang-bincang kita, saling berbagi pengetahuan, saling berbagi ilmu, dan mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebagai awalan, dan kedepannya mungkin nanti dari pihak gereja ingin memfasilitasi pertemuan selanjutnya, atau dari Kohendra, dari pihak Walas Asih, ataupun dari Umade, dari pihak Hindu ingin memfasilitasi pertemuan selanjutnya, atau mungkin dari pihak Keraton Kacirbonan sendiri untuk bisa memfasilitasi pertemuan selanjutnya. Cayan berharap, karena kebetulan keraton itu adalah simbol dari kepemimpinan, simbol dari persatuan, dari simbol dari kebersamaan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.